Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kami akan menyampaikan bagaimana menghitung dari penyakit tanaman yang ada di kelapa sawit supaya parameternya jelas. Di tempatmu bagaimana, berapa penyakitnya, begitu. Jadi kita sampaikan parameter-parameter yang ada itu seperti apa. Dalam video sebelumnya kita menyampaikan penyakit itu ada yang soil-borne pathogen yang bersifat monosiklik, kemudian biasanya sistemik. Kemudian yang kedua itu adalah yang airborne pathogen, airborne disease yang sifatnya polisiklik, berulang-ulang, kemudian bersifat kontak biasanya. Kemudian yang seedborne itu melalui transmisi yang sudah dari awal sudah terbawa begitu. Jadi untuk beberapa gimana kita cara menghitung untuk penyakit yang monosiklik, yang soil-borne, contohnya penyakit Ganoderma. Jadi untuk Ganoderma ini karena monosiklik, sekali siklusnya terus selesai di dalam satu tanaman itu biasanya dari infeksi sampai selesai muncul lagi dan tanaman akhirnya mati. Nah, mono satu siklus dan kebanyakan mati, maka ini yang dihitung adalah disease incident, jadi kejadian penyakit. Jadi tidak dibedakan ringan beratnya. Nah, jadi ada dan tidak ada, makanya persen hitungannya berapa yang terinfeksi termasuk yang mati dibagi jumlah tanaman kali 100%. Inilah disease incident, kejadian penyakit. Nah, jadi kejadian penyakitmu berapa? Oh, 50%. Nah, 50% itu ya artinya dari populasi 143 tadi separuhnya terkena, itu ya berarti 71 atau 70 tanaman yang terinfeksi. Nah, termasuk yang tadi sakit tumpah dan sebagainya. Itu artinya 50%. Kemudian kalau mau mengatakan disease severity, keparahan penyakit bagaimana? Ya, sebetulnya ini agak rancu untuk penyakit yang monosiklik. Ini lebih cocok untuk penyakit yang polisiklik. Jadi yang polisiklik itu apa? Sudah pernah kami sampaikan. Contoh penyakit bercak daun. Itu yang disebarkan lewat udara. Nah, dia bersifat bunga majemuk, kecepatannya itu sangat eksponensial. Kalau ini kan beda. Yang bercaknya masih 55% dan 2% beda yang 10% sama 50%. Makanya kalau ini adalah intensitas penyakit. Kalau ditanya, kalau yang bercak intensitas penyakitnya berapa? 50%, berarti itu memang keparahannya 50%. Itu bisa dari daunnya, bisa dari seluruh tanamannya itu. Jadi cara menghitungnya gimana? Nah, itu. Jadi IP intensitas penyakit sama dengan sigma N kecil kali V kecil. Itu menggunakan scoring tergantung kita dibagi N besar, jumlah sampelnya berapa, dan V-nya, V besar itu nilai terbesar dari skor yang kita gunakan kali 100%. Nah, itu cara menghitung intensitas penyakit. Nah, ini beda sama kejadian penyakit, beda. Nah, gitu. Contoh, jadi kalau bercak daun kita bagi menjadi 4 contohnya. 0 yang tidak ada bercaknya, kurang dari 5% bercaknya itu skor 1, kemudian skor 2 itu sampai 5% sampai 25%, kemudian skor 4 itu sampai 50%, dan ini 50% sampai skor 5. Jadi ada 5 skor. Nah, 5 skor. Jadi kalau menghitung bagaimana? Kita datangi tanaman ini, oh ini skor 1, ini skor 2, ini skor 3, skor 2. Nanti di jumlah skor 2 ada berapa, skor apa ada berapa dikalikan. Nah, itu nanti dibagi dengan jumlah total sampelnya jumlahnya misalnya 10 kali 5 karena terbesar 5 tadi. Jadi ketemu berapa persen. Itu adalah cara menghitung untuk yang airborne, intensitas penyakit, keparahan penyakit, intensitas berat ringannya penyakit, begitu. Jadi itulah cara menghitung penyakit. Itu bisa diterapkan untuk di luar tanaman
kelapa sawit, untuk tanaman yang lain juga begitu. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, wacana kita dalam budidaya kelapa sawit, terutama mengendalikan penyakit tanaman kelapa sawit. Terima kasih, salam dokter sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.